Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke my friend, hari ini gue pengen apa ya? Gue pengen ngomongin di luar motor nih. Biasanya kan konten-konten gue itu kan selalu berurusan dengan motor, kegiatan balap, terabas, ya kan? Nah kali ini gue juga berurusan dengan otomotif, tapi yang pasti bukan motor. Lo bisa lihat di belakang gue. Nah di belakang gue ini udah ada mobil yang biasa gue pakai sama keluarga gue, suka jalan-jalan lah, maksud jalan-jalan mungkin ke Jogja, kita pernah juga ke Bali menggunakan ini. Pokoknya memang untuk mobil keluarga ya. Nah gue udah ada di bengkel Auto 2000, itu punya Toyota, bengkel resminya di Pasar Kemis. Kalian bisa lihat sini. Nah gue mau ngapain di sini? Gue mau mengajak kalian untuk mungkin bisa berbagi informasi. Karena yang mau gue lakukan ini adalah servis rutin ya. Berapa sih biaya servis rutin dan apa aja sih yang dikerjakan. Kalian juga mungkin memerlukan informasi ini khususnya buat teman-teman yang punya mobil Foxy juga kayak mobil gue. Dan gue ngerasain mobil gue itu setirnya itu rada lari ke kiri. Udah kurang lebih sekitar 3 bulan apa 4 bulan lah gue udah rada ngerasain mobilnya tuh lari agak ke kiri setirnya. Tapi karena kesibukan jadi nggak sempet ke bengkel dan sekarang baru sempet, dan gue juga mau memberikan bukti. Nih kalian bisa lihat di sini my friend. Nah ban gue nih habisnya tuh bisa di pinggiran doang nih sebelah kiri, dan ini tuh kalau gue perhatiin ini kiri kanan. Nah mungkin ini juga disebabkan karena setir gue itu lari ke kiri ya. Jadi gue juga akan konsultasi nanti dan akan diperbaikin apa aja sih yang diperbaikin di sini. Ya mungkin kita selama ini tahu kan namanya sporing dan balancing, tapi kebanyakan juga kita nggak tahu sporing itu apa sih yang dikerjain gitu. Yuk kita sama-sama ngecek aja, sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama tahu sporing itu diapain dan servis rutin itu menghabiskan biaya berapa dan apa saja yang dikerjain. Pokoknya pantengin terus ya my friend ya channel dari R59 Racing. Yuk let's go. Ini yang udah booking kemarin ya mbak? Iya. Oke, terus jadi dipanggil di counter 1 sama counter 2 ya. Oke, makasih ya mbak. Oke friend, jadi kalau udah reservasi atau udah booking kita udah dapet nomor antrian ya. Jadi datang udah dikasih, nanti kita tinggal tunggu di dalam, kita tinggal tunggu dipanggil counter 1 atau counter 2. Let's go. Makasih mbak. Mas, kenapa kalau di sini mau masuk bengkel mobilnya diperiksain? Oh iya, karena untuk tahu kalau misalnya nih orang masuk kan pas masuk belum tentu dia tahu lecetnya sebelah mana, kan di jalan bisa lecet juga. Oke. Jadi untuk mengantisipasi komplain dari customer nanti saat masuk sama saat keluar kan bisa diperiksa. Sama. Oh, ini ya sama. Tadi sini nggak ada lecet mas, kok sekarang lecet nih setelah ini. Oke. Jadi kita pun kalau misalnya memang nggak ada ya kita yang tanggung jawab. Oke, jadi Berarti kan ini kejadiannya ada di sini. Oke, berarti SOP juga di sini ya. Jadi Betul. sebelum masuk ini daripada nanti ada miskomunikasi, betul. lebih baik dicekin dulu semuanya, Betul, kondisi semua mobilnya sebelum masuk. Sebelum masuk ada yang lecet kah atau Atau ada iya, yang ada apa sesuatu kah? yang lain. Jangan gitu. sampai begitu udah masuk selesai lecet, Mas kok mobil saya jadi Iya, lecet? betul. Oh, gitu. Jadi untuk biar nggak terjadi miskomunikasi. Terus kayak misalnya makanya kenapa kita tanya ada STNK-nya nggak, ada kartu tolnya nggak, itu kan hal-hal yang rawan juga. Iya, iya, Takutnya iya. dia lupa di rumah Iya, ternyata oh kemarin saya taruh sini kok nggak ada sekarang gitu. Oh, gitu. Jadi kita harus memastikan juga karena di sini gitu. ada namanya form penerimaan kendaraan atau WAC, walk around check. Jadi sekeliling kendaraan kita. Overall semuanya sekeliling ya dicek iya, ya. betul, Oh betul. gitu, ya. Nih, Jadi di paham situ. saya. Ya, Tadinya betul. saya nggak paham ya, jadi paham kok sih. kenapa gitu ya? Iya, kok kenapa? Biasanya kalau kita ke bengkel biasa kan, ya iya. udah masuk aja ganti aja. oli, ya udah tinggal ganti oli ya, gitu. Untuk
Antisipasi biar nyaman juga untuk kita, untuk customer ya, jadi saling menjaga ya, jangan sampai ada miskomunikasi ya. Wah, keren banget. Oke, begitu my friend. Jadi kenapa kalau kita ke bengkel resmi, jadi dicekin semuanya supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya, kita tinggal lihat nanti biayanya berapa. Kalau misalkan lebih mahal-mahal dikit, menurut saya wajar kali ya, karena begitu datang aja kita udah dilakukan atau dilayani seperti ini, beda sama bengkel-bengkel biasa. Kalau gitu yuk, let's go, kita cari tahu apa jasa sih yang jadi servis rutin. Yuk. Nah, ini saya estimasikan untuk oli bawa sendiri ya. Iya. Nanti di sini saya tulis oli bawa sendiri. Nah, ini yang saya bilang, ini jasa servis berkala. Iya. Dia itu 1.724.000, lumayan juga nih sebenarnya. Itu tapi masih free. Karena bayarnya ini lagi. Jadi kalau misalkan harga normal tidak free, servis berkala itu biayanya 1.724.000 dengan kilometer 40.000 ya, atau perawatan 40.000. Kalau kilometer atau perawatan di lain harganya juga lain karena dia ikutin sesuai proporsi. Ini 40.000 dengan 1.724.000. Misalnya nanti 50.000 dia akan turun ya 1.430.000 karena item yang diperiksa lebih sedikit. Ya, karena ini servis besar. Oh, kalau 40.000 itu masuknya servis besar. Ya, kelipatan 20 ya. 40 itu yang servis besar, kalau 20 itu ya tengah-tengah lah, semi. Kalau kelipatan 40 kayak 40, 80 itu servis besar. Jadi seluruh diperiksain ya. Iya, betul. Lumayan juga friend, gratis. Masih ada servis berkalanya. Mobil gue udah dari 2019 dan ini masuk tahun ketiga gitu, dan buku servis gratisnya itu berlaku maksimal 4 tahun. 4 tahun atau 50.000 km. Kalau kilometer kayaknya mobil gue dikit karena jarang-jarang dipakai, tergantung aja, karena masih ada si roti bantal satu lagi kan gitu. Jadi ini masih berlaku, lumayan lah. Tapi di luar jasa-jasa atau tenaga itu ada yang harus dibayarkan. Nanti apa-apa saja kita pantengin terus, dan biayanya sama apa saja yang diganti, dan mungkin produknya apa nanti ya kita sama-sama liatin aja. Oke my friend, pantengin terus channel R59 kasih. Jadi estimasi ini harganya tidak mengikat karena pembulatan-pembulatan saja, supaya nanti kita sebagai pemilik mobil itu nggak kaget gitu loh dengan biayanya. Jadi setidaknya dikasih tahu dulu. Nah, kalau kira-kira budgetnya nggak nyampe, mungkin bisa dikurangin ya bang. Gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Karena kalau ya bedanya bengkel showroom atau dealer resmi dengan yang bengkel umum atau yang biasa ya seperti ini. Karena waktu biasa itu kita kan bisa kerjain, kalau ini tahu rusak ya tinggal ganti atau nggak ganti gitu, tapi nggak ada estimasinya lah. Pokoknya sambil di situ bongkar, sambil dilihat rusak atau enggak baru diganti. Tapi kalau di sini udah dikasih estimasi dulu, kira-kira apa aja yang mau diganti, ya dibikin dulu budgetingnya, estimasi gitu, tinggal disesuaikan sama budget kita. Ya beda lah SOP-nya ya my friend. Jadi ini nanti biaya sporingnya 260.000. Kemudian balancing itu dia jasanya free, cuman bayar timahnya saja. Untuk 4 roda 88.000. Nah ini karena lihat kondisi sebelum kita kerjakan tadi kan kita buka AC nih, karena filter AC-nya kondisinya masih bagus, berarti kan filter masih bisa pakai. Berarti filternya nanti kita semprot saja. Nah, kita semprot, kemudian ini opsional juga. Jadi obat semprot untuk sirkulasi AC. Ya, jadi disemprot seluruh kabin. Itu namanya car disinfektan kabin. Ini harganya 90.000 karena ini masuknya ke jasa OPL. Jadi sepuring sama 90.000 car disinfektan ini jasa OPL ya. 260 sama 90 itu 350. Nah, untuk suku cadang bahan atau material yang kita gunakan, satu brake cleaner. Brake cleaner itu pembersih rem. Kan rem kita bongkar, kita bersihkan, ada spray untuk pembersihnya ya, 60.000. Chamber clean ini obat tune up kalau orang bilang, untuk bersihin throttle body sama ruang bakar atau injektor. Kemudian engine flush itu untuk nguras oli mesin. Jadi sebelum oli yang lama kita buang, itu kita flush dulu
cairan masukin, hidupin, udah bersih baru kita buang. Gasket itu pakai oli, setiap kita ganti oli di bautnya itu ada seal, jadi itu sekali pakai. Jadi o-ring ya, penetran untuk lumasin kaki-kaki kayak nanti ball joint, terot kita spray, kita spray. Kemudian timah balance yang tadi, brake fluid karena ini harusnya 40.000 brake fluid kita ganti karena ini fluida, kita ganti nih, kita kuras 104.000 karena satu botolnya 52.000 kali 2 104, dan ini oli filter atau saringan oli. Nah, kalau untuk yang filter udara karena aktual kilometernya masih 25.000, filternya dari kertas ya berarti kita biasanya kita semprot saja. Ya, jadi estimasi untuk spare partnya 696 di luar oli karena oli kita sendiri ya. Sama jasa OPL, spuring dan kar disinfektan 350, jadi estimasi 1.045.000 untuk estimasi sementara. Kalau nanti ada tambahan nanti diinfo dulu ke customer. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan harus sesuai estimasi. Kalau melebihi dari estimasi kita harus konfirmasi dulu. Jadi nggak semerta-merta kita langsung ganti-ganti. Tahu-tahu saya lagi ketiduran, tahu-tahu udah 2 juta. Nah, itu nggak boleh kita ngomel lagi. Ya betul, itu harus sesuai prosedur seperti itu. Dan kalau misalnya ini estimasi awal pun ada yang nggak digunakan budget ya, nanti dikembalikan ke yang punya Mas. Ini nanti dulu boleh saja. Dari situ ya 1 juta. Untuk ini estimasi kerjakan saja. Kerjakan dong. Saya udah jauh-jauh datang. Udah untuk buang hari satari. Untuk estimasi waktu kalau tidak ada kendala itu biasanya rata-rata 40.000 itu 3 jam. Nah, tapi kalau misalnya kondisi agak sepi dan ternyata bagus ya 2 jam setengah, mudah-mudahan selesai ya. Dengan setengah 2, setengah 4 ya, jam 4-an lah. Sebenarnya kalau jadwal sih jam 10 tadi. Iya, tadi saya bangunnya kesiangan. Maklum Mas, malam Jumat. Emang ngapain? Main badminton. Jadi lengkap banget my friend. Ini dia juga udah pakai aplikasi semuanya, kondisi mobil, kondisi kayak fisiknya, terus ketersediaan ada apa-apa aja di mobil, semuanya ada di aplikasi, dan itu pasti menjadi sebuah data ya, database. Itu untuk kita link ke seluruh auto 2000 mana saja. Jadi mau tanggal berapa, servisnya apa, ketahuan sarannya apa, ketahuan semua. Di Toyota mana saja yang auto 2000 ya. Selain auto 2000 kita nggak ngeling. Misalnya Tunas, Plaza, Astrido kita nggak ngeling. Sama auto 2000 ya. Jadi datanya dari dulu ada semua tuh? Ada semua. Komplit historinya tuh. Bengkel mobil aja udah canggih. Gimana kalau olahraga kita aja nggak ada ngedata histori kayak gitu. Ada cuman aplikasi satu, Rekor. Registrasi kejuaraan olahraga. Rekor cuma satu-satunya yang bisa seperti itu. Tapi di Indonesia belum begitu populer. Oke my friend, jadi sekarang lagi ngapain Bang? Kuras minyak rem ya. Karena ini kan servis 40.000 itu berarti servis besar. Betul. Nah, disarankan untuk mengganti minyak rem. Betul. Oke my friend, ini dari minyak remnya dari Toyota ya? Toyota Motor Oil. Nah, ini brake fluid 3 tuh semua. Satu mobil ini berapa kaleng biasanya? Kita butuhnya 2 ya. Jadi pengerjaan pertama itu yang atas dikuras dulu. Kita sedot dulu. Nah, nanti kita masukkan reservoirnya. Masukin reservoirnya, nanti yang kotor akan di sisanya kan ya? Iya. Nah, yang kotornya ini nanti naik ke atas ya. Oh. Nanti kita sedot lagi, habis itu nanti kita bilas atau kita proses bleeding untuk yang bawah. Oke, kalau gitu kita pantengin aja ya my friend yuk. Satu aja udah penuh nih? Iya Pak. Oh gitu. Tapi nanti jadi untuk minyak rem itu kenapa harus diganti, karena dia ada faktor umurnya juga sih. Iya. Ada fluida ya. Iya, namanya dipakai kan pompa panas. Jadi harus di bleeding atau diganti ulang. Oke. Bukan cuma di reservoirnya, tapi juga di sisi-sisi remnya. Untuk kendaraan itu rata-rata ada 4 ya. Ada 4 ya, kan ada kaliper pala babinya lah ibaratnya gitu. Oh, jadi ini satu udah penuh, nanti disedot lagi nih? Iya, disedot lagi kalau masih kotor, tapi kalau udah nggak kotor langsung kita proses bleeding aja. Oh, langsung dibuang dari bawah aja gitu ya? Oke, mantap.
Oke my friend, sekarang bannya si mobil gue Foxy lagi di balancing nih. Sepengetahuan gue ya, gue juga di motor kan ada balancing ya. Jadi ada kenapa pelek casting itu atau kita sebut pelek racing seperti ini itu perlu di balancing, karena kalau misalkan kita dalam kecepatan tinggi, apalagi trek itu lurus ya, kalau bannya nggak balancing itu bisa mengakibatkan motor itu geter ya. Nah kalau di mobil setirnya itu geter gitu karena nggak balance, dia muternya nggak balance. Nah dengan proses seperti ini ya, kalian bisa lihat di sini my friend semua, ini adalah untuk mengecekkan titik mana yang mungkin ringan sehingga membuat dia oleng, itu ditambahin semacam timah. Jadi my friend tadi sini ada logo yang hijau. Nah logo hijau ini logo apa namanya, lampu hijau. Kalau lampunya hijau berarti disitulah titik pemasangan timah. Ini bagian kanan berarti bagian dalam nih, bagian dalam. Oke kalau gitu mantap. Kalau 7540 ini apanya nih? Ini minta timahnya. Oh minta timahnya. Timahnya satunya 5 gram. Dia minta 40 jadi 8. Ya, 40 gram. Oh gitu, 8 keping lah, 8 itu. Oh kalau 75 ini berarti tinggal dikali aja 5 kali itu. Oke gitu, keren. Ini udah otomatis apa kita yang nyetel? Otomatis. Otomatis ya? Kita kan di barangnya kan mintanya segitu udah. Oh jadi tinggal ngikutin aja. Apakah ini kan satu mobil nih? Ya. Sama, apakah semua sama akan segitu? Enggak. Belum tentu ya? Oh, oke, belum tentu my friend. Jadi tergantung rodanya. Ini jadi kalau misalkan bahannya udah balance, sudah oke, hasilnya ini akan 0. Ini akan 0 ya. Nah, tapi my friend harus diingat ya, kalau misalkan ban kalian pakai cairan yang anti bocor itu ya, anti bocor yang 12 itu nggak bisa di balance karena ada cairan di dalam, dia mengganggu tumpuan ya, ada berat gitu. Gitu, Mas. Makasih informasinya, mantap. Sekarang lagi diapain, Mas? Kita lagi pengecekan rem, Pak. Pengecekan rem ya? Jadi untuk di rem tersebut di sini kan ada terdiri dari disrotor atau piringannya. Ya. Terus yang kedua kan di sini ada dispatch-nya ya, Pak ya. Ya. Fungsinya pengecekan rem sendiri itu adalah remnya sendiri itu macet atau enggak. Oke. Nah, yang kedua itu terjadi kebocoran atau enggak. Oke. Seal-sealnya ya. Itu yang ketiga itu macet itu baik dari pistonnya ataupun slidingnya. Itu ada dua kemungkinan macet. Ada dua kemungkinan macet. Betul. Yang terakhir itu adalah pengamplasan aja sih, Pak. Oh, pengamplasan aja. Nah, fungsi dari cleaner ini? Nah, setelah kita amplas itu biasanya kita semprot ini, Pak. Oh, karena ada sisa-sisa debu. Betul, biar Ya. lebih bersih aja sih, Pak. Iya. Dan juga kalau terlalu kotor kan malah berisik kadang-kadang rem itu kan? Satu bersih sebenarnya enggak, Pak. Cuman daya pengeremannya kurang bagus ya. Oh, jadi kurang bagus ya. Karena kan bukan kotor, Pak, malahan halus ya. Kenapa halus? Karena bekas kotorannya ini atau bekas brake shoe-nya atau dispennya ini yang habis dipampetin terus kan ya. Iya, jadi dipampetin. Karena gesekan itu jadi dia halus permukaannya. Jadi kita kasarin ulang aja. Dikasarin ulang ya. Oke, gitu my friend. Soalnya saya suka ngebut, suka lap braking kalau lagi nikung. Jadi ngeremnya harus mantap. Jadi ini yang udah masuk dari estimasi budget yang pertama untuk pembersih ruang bakar ya. Jadi namanya itu chamber clean. Nah ini tuh gampang penggunaannya dan fungsinya itu adalah untuk membuang kotoran-kotoran atau sisa-sisa pembakaran yang menggumpal di bagian silinder head dan juga piston. Nah digunakan ini agar nanti kotorannya itu lepas terus mencair dan kebuang juga melalui knalpot gitu. Dan ini gampang banget kok, cuman dibuka businya terus disemprotin. Nanti kalian boleh lihat ya, Mas yang ngerjain, bukan gua. Ntar kalau gua minta bayaran. Oke friend, tadi kita udah lihat pengecekan dan pembersihan bagian rem dan balancing roda. Sekarang lanjut ke Penggantian oli, Pak. pergantian oli ya. Itu lagi proses buka filter oli, pergantian filter oli. Nah jadi filter olinya nih, ini yang baru oil filter tuh, Lexus genuine part sama Toyota genuine part. Jadi mungkin satu induk perusahaan kali sama barangnya. Jadi buat Lexus, buat Toyota OEM. Percayakan my friend, produknya pakai OEM semua karena OEM udah paling bener deh.
kecuali ada di atas OEM racing. Nah kayak Forest 1M produk racing tuh lebih bagus pasti dari OEM. Mantap. Kalau filter oli idealnya ganti berapa ribu kilometer? Ya sama kayak oli sih Pak. Oh, lebih baik kalau ganti oli Itu sepaket aja. sepaket aja ya. Ya, tapi kalau idealnya dia bisa sampai 10.000 sih dia Pak. Idealnya sampai 10.000. Ya, tapi kalau oli sendiri itu ada dua Pak kategorinya, ada bulan dan waktu. Kalau oli ini kalau bulan dan kilometer, sorry. Kalau oli itu maksimal itu 6 bulan Pak. Maksimal 6 bulan. Semua produk oli kalau bisa maksimal 6 bulan. Walaupun belum sampai kilometernya, Betul. belum sampai ya. Nah, Gitu. Soalnya kalau mesin sendiri itu bukan berarti mesin jalan, mesin hidup kendaraan jalan. Nggak setiap hari seperti itu konsepnya. Iya. Contohnya Bapak panasin kendaraan kan mesin hidup, Iya. tapi kilometernya mati. Iya, iya, iya. Contoh aja rumah Bapak dari Pamulang ke sini Iya. bisa 1,5 jam sampai kalau macet bisa 2 jam, 3 jam. Oke. Seperti itu. Secara Oke. tembus sama tapi pemakaian kendaraan berbeda. Oke. Itu sebabin oli itu ada bulannya. Bulannya ya. Jadi kalau nggak 10.000 kilometer ya Per 6 bulan. Mana yang tercapai terlebih dahulu, di situ dianjurkan untuk Ganti. Oke, mantap tuh. Ilmu lagi my friend. Pokoknya kita bagi-bagi ilmu lah, semoga bermanfaat buat my friend semua. Jadi juga ini juga pengalaman baru buat saya ya nggak? Makin paham, makin ngerti dan insya Allah kendaraan kita juga makin awet. Itu pengecekan kaki-kaki my friend, baut-bautnya semua pastikan semuanya masih kencang ya, tidak ada yang kendor. Jadi dicekin satu persatu untuk memastikan semuanya aman. Oke my friend, nah jadi gue mau mengganti oli atau menggunakan oli untuk mobil pribadi gue yang Foxy ini. Gue pengen nyobain oli Motis. Oli ini sebenarnya adalah oli yang banyak digunakan oleh tim-tim balap dunia, khususnya tim-tim balap endurance ya, yang 24 hour, yang gitu-gitu lah pokoknya yang endurance. Dan ada juga tim rally-nya, dan juga kayaknya ada juga yang bermain di balap deh. Di balap ada juga. Nah, ini oli keluaran dari Jepang. Nah, dia di Jepang juga perusahaannya itu bukan perusahaan besar. Dia perusahaannya kecil semacam home industry lah di Jepang, tapi dia spesialis untuk bikin oli. Nah, ini aditifnya spesial ya. Jadi nggak ada yang punya komposisinya atau aditifnya seperti oli Motis ini. Gua kebetulan pakai yang full sintetik. Ini kodenya yang M110. Kalian perlu tahu my friend, M110 ini merupakan untuk jenis mesin. Ya, jadi oli ini banyak digunakan oleh supercars, ada Ferrari, Lamborghini, Supra dan lain-lain. Nah, itu semua ada tipe-tipe mesinnya. Dia itu ada model M100, M110, M120, M130, pokoknya banyak. Dan untuk Foxy yang cocok itu atas rekomen dari teman-teman juga itu pakainya yang M110 5W40 gitu. Nah, 5W ini kekentalan. Nah, ini kan karena di Jepang ya sebenarnya ukuran 5W 0, 10 kayak gitu itu tergantung cuaca sih, iklim di negara masing-masing. Kenapa misalkan oli itu sampai 0? Nah, 0 itu biasanya buat kondisi negara yang ada musim saljunya supaya dia nggak membeku. Nah, pakai 5 juga dia sebenarnya juga buat musim dingin supaya olinya nggak membeku. Tapi ada keuntungannya kalau misalkan dipakai di iklim yang seperti kita ini. Keuntungannya apa? Olinya akan jadi semakin encer dan tenaga mesinnya juga akan jadi semakin bagus. Oke, lanjut. Dan ini ada kode SM dan CF. Nah, SM dan CF ini itu untuk mobil bensin maupun mobil solar itu sama. Oke, kenapa sih gue mau milih oli Motis ini? Jadi gini my friend, karena ini aditifnya adalah aditif yang spesial, jadi khusus, jadi di oli lain nggak ada. Gue milih pakai ini. Dia juga karbonnya itu bagus ya. Jadi kalian bisa ngebayang nggak, mesin mobil kan besar ya, tapi olinya itu cuma hanya 4 liter. Coba kalian bandingkan sama mesin motor. Mesin motor kecil aja kadang-kadang olinya 1 liter bahkan sampai 1.600 ya kan, padahal mesinnya kecil dibandingkan dengan mobil kan banyak banget mobil. Karena apa? Karena di mobil itu semuanya menggunakan pompa atau semuanya menggunakan jalur-jalur khusus yang dimana oli-oli itu akan menyemprotkan langsung ke titik-titik mesin yang memerlukan pelumasan oli. Contoh misalkan ke bagian piston, dia dari bawah olinya itu dipompa, didorong untuk masuk ke jalur dan menyemprotkan ke piston. Nah,
oli Motus ini dipercaya memiliki karbon yang sangat baik sehingga akan mengurangi kerak-kerak dan bahkan membersihkan kerak-kerak yang menempel di dinding piston sampai di ring piston. Nah, sehingga jalur oli yang sudah disediakan itu tidak gampang tersumbat. Jika my friend semua pakai oli sembarangan dan nanti jalur olinya itu tersumbat, itu akan mengurangi performa dari mobil kalian. Makanya kenapa kalau pakai Motus ini informasinya tenaga itu akan selalu enak, yaitu salah satu alasannya adalah jalur oli yang akan selalu lancar memberikan pelumasan kepada part-part atau bagian dalaman mesin yang memang membutuhkan oli gitu my friend. Pokoknya mantep banget lah. Nanti gimana rasa tarikannya kita tungguin aja. Setelah ini selesai nanti kita baru tes bawa jalan pulang. Jadi untuk oli import ini kalian bisa beli di Greentrack sebagai main dealernya atau distributor resminya di Indonesia, dan harga oli ini 4 liter itu harganya 1.150.000. Ya worth it lah ya kalau memang kualitas olinya bagus, daya pakainya lebih awet. Dan jangan kaget nanti kalau misalkan oli ini setelah digunakan itu warnanya akan hitam sekali. Jadi itu hitam itu apa? Hitam karena memang materialnya karbon ya. Dia mengantisipasi untuk tidak menimbulkan kerak di dalam mesin. Mantap my friend. Ini sekarang untuk apa mas? Ngambil cairan yang ada di dalam ruang bakar. Ini yang tadi disemprot ini. Oh jadi diambil ya? Iya. Oh nggak mesin nyala untuk dibuang gitu nggak? Oh nggak bisa dia. Jadi mudah terbakar tidak barang. Oke gitu. Jadi diambil ya. Betul. Oke kalau lanjut mas. Yuk kita lihat yuk. Ini udah disemprot. Terus ini yang kotorannya kayak gimana? Sebenarnya sih jarang orang yang mau lihat ginian kali ya. Cuman karena kita aja nih lagi ngonten, jadi tanggung dah biar kita lihat, biar teman-teman juga my friend semua juga tahu apa fungsinya itu. Jadi jangan bilang cuman bohong-bohongan, enggak nih nyatanya nih. Bukti nyata dilihat. Tuh. Hitam jadi hitam semuanya. Tadinya cairan itu disemprot putih bening jadi hitam. Oke my friend. Nah, ini mah mantep dah tenaganya ya enggak? Nih. Kita kalau di motor biasa main balap motor kan selalu menggunakan busi iridium ya racing. Nah, standar Foxy ini memang udah iridium ya. Betul. Nih, standar Foxy udah iridium. Nah, kalau di motor itu kalau pembakarannya basah, ini busi cepat mati. Jadi harus kering. Nah, ini pembakarannya bagus, kering. Ya, mantap. Pantas tenaganya enak ya. Sekarang jadi proses apa mas? Proses bleeding rem pak. Bleeding rem itu pengurasan minyak rem ya? Pengurasan plus buang angin ya. Oh buang anginnya. Jadi ini yang minyak rem yang lama kita buang dulu, nanti kita bleeding atau buang angin. Oh buang angin ya. Sampai bersih kah? Sampai kelihatan gimana? Satu bersih, dua nggak ada anginnya aja. Oh sampai nggak ada anginnya aja. Oke jadi ini lanjutan yang masalah minyak rem ya my friend ya. Kocok. Nah, ini untuk minyak rem yang lama. Warnanya seperti ini dia. Oke. Agak butek. Agak jadi coklat ya? Ya. Jadi my friend bisa lihat ya perbandingannya. Ini minyak rem yang baru. Yang baru warnanya tuh kuningnya kuning beda ya. Kuning apa ini? Kuning apa ini? Pipis. kayak orang kurang minum air putih. Ini. Nah, ini dia kuningnya kuning coklat tuh, rada kecoklat-coklatan tuh. Bisa bedain kan? Nih. Tuh. Jadi ini minyak rem yang lama udah dikuras, dibuang, diganti yang baru. Yang baru warnanya seperti ini gitu. Biar pengereman kita juga tetap stabil, bagus, aman. Oke, my friend, kita lanjut lagi. Kalau ini apa, Mas? Ini kita mengecekkan baterai, Pak. Baterai. Betul. Voltnya. Baterai saat ini betul. Baik voltase, di sini juga ada starternya, di sini juga ada pengisiannya. Oke, jadi semuanya dicek ya, digital tuh. Oke, baterai tes, good ini good baterai. Berarti artiannya baterai ini masih bagus. Untuk saat ini. Voltasenya 12 volt. 12 volt. Ini measure to rating. Measure itu seakan-akan dia yang terukur sekarang sih dia. Kalau rating itu standarnya dia, standar ukurannya dia. Oh, standarnya. Oke. Terus kalau ini starternya pada saat starter dia yang menyerap. Bukan.
voltase yang terpakai, digunakan. Standby. Oh, yang standby. Ya, yang standby dia. Oke. Ini charger test itu adalah pengisiannya. Pengisiannya. Atau dari sistem kerja alternator. Oke. Jadi artiannya ini semua akinya masih oke ya. Aman, nggak beli aki, friend, aman. Habis ini? Habis ini melakukan proses scoring. Oh, scoring ya? Dikarenakan kan tadi kaki-kakinya bagus. Oke. Scoring pertama kali kan kaki-kaki harus bagus ya. Iya. Jadi untuk servis berkala tadi udah selesai. Betul. Udah selesai semua ya, pengecekan rem, pembersihan silinder bloknya, pistonnya, kraknya tadi ya, pakai cairan, baterai, pengecekan aki, terus apa kaki-kaki, tadi kampas rem, semua. Undertail juga udah. Sekarang lanjut ke scoring ya, karena ada keluhan tadi ya. Setirnya miring memang tuh mas, setirnya miring ke kiri. Tadi bannya juga makan. Makanya itu dia. Saya sampai mau beli ban tapi katanya bannya mesti order. Betul. Nggak ready stock. Kalau ready stock sekalian, soalnya kalau ke bengkel terus capek juga coy. Bengkel terus seharian. Mas, gua kan punya kendala, jadi ngerasa itu setirnya kalau misalkan kita jalan mau lurus, itu setirnya mesti rada ke kanan tuh dikit. Tapi kalau kita setirnya lurus beneran, dia mobilnya lari ke kiri. Nah, kalau baca dari sini apa mas? Gimana cara bacanya? Baca dari sini ya pak? Ya. Ini kan posisi setir kan udah lurus nih. Iya. Terus ini posisi ban. Iya. Jadi kalau bannya saya lurusin ke sini, dia setirnya akan miring ke kanan. Iya. Jadi ini harus disetel dulu biar ntar bisa lurus. Tapi di sini terlihat memang kalau setirnya itu agak lari. Bisa dilihat. Ini kan posisi ban. Oh, ini posisi ban ya. Posisi ban kalau saya lurusin ke sini, dia setirnya akan belok ke kanan. Oh, gitu. Ya. Oh, jadi salah satunya cara yang mesti dilakukan adalah penyetelan. Penyetelan. Oke, jadi ini memang kelihatan ya memang lari ya. Setirnya lari ke kanan ya. Iya. Oke, kalau gitu. Mantap kalau gitu. Lanjut, Mas. Ini kalau besok ada ini dia bakalan ikut street race yang di BSD nanti. Pakai motor apa lu? Ereking. Oh, Ereking. Chamber, kolong. Chamber. Itu. Kolong. Drag. Yeah. Ban kecil dong. Yeah. Wah, kita ketemuin deh ya. Kita ketemuin dia nanti kita tanya-tanya kalau ketemu di street race BSD. Jadi ini mah nggak bisa pakai elbow peeling ya? Nggak bisa pak, harus pakai alat ya, memang alat khusus ya. Jadi buat my friend jangan coba-coba nyobain di rumah iseng-iseng sendiri ya. Ntar malah bannya bisa kemakan buah pak. Nah itu bahaya my friend. Lah zaman dulu kalau belum ada alatnya pakai apa? Dulu pakai benang pak. Oh iya benar, kayak bangunan, narik benang. Ini kan fungsi sporing itu sebenarnya meluruskan ban agar lurus pada seran pabrik. Iya. Ini kan ini tadi ban depan nih. Ya. Nah ban depan nih makannya di luar semua nih. Ya benar. Nah ini nih, ini bagian luar, yang sana juga bagian luar. Tapi tadi dipasangnya ban depannya dipindahin ke belakang. Nah kira-kira iya dirotasi. Nah kira-kira di situ apa yang diperbaikin? Yang diperbaikin posisi tunya pak. Tunya? Iya. Oke, sekarang dikerjain nggak nih? Kan tadi udah teraknya udah lurusin. Lurusin. Oke, jadi posisi bannya udah lurus gini. Udah lurus. Jadi nggak perlu tunya, nggak usah disetel lagi. Nggak perlu pak. Nggak perlu ya? Yakin nih? Yakin. Nggak makan sebelah lagi ya? Nggak enak bro makan sebelah mah. Iya. Paling enak tuh makannya tengah-tengah gitu kan. Tengah jalur gitu friend ya, enak. Nah, ya nanti my friend kita lihat invoice-nya, tapi kayaknya sih nggak ada biaya tambahan lain karena udah diestimasi dari awal dan sesuai, nggak ada tambahan spare part. Kayaknya harganya totalannya sama seperti yang diinfokan pertama gitu. Dan sporing itu ternyata gampang ya. Kalau dia tuh gampang banget, sebentar nggak nyampe 10 menit kayaknya tadi icik udah selesai. Dan masalah ban dia bilang yang makan pinggir-pinggir itu yang tadi pagi gua kasih lihat kayaknya sudah diatasi. Jadi yang paling utama adalah pengetesan di sporingnya atau sporingnya udah lurus dan itu nggak akan makan ban sebelah lagi. Kalau gitu ya sudahlah, kita ikutin aja, namanya mereka lebih paham kan dari kita, ya kita ikutin sambil nanti kita buktikan waktu kita pakai. Oke my friend, sekarang pengujian atau pengetesan final, nanti kepala montirnya akan ngetes. Nah ini rinciannya seperti tadi ya.
car disinfektan. Kalau jasa kan free, jadi nggak masuk. Kemudian ini jasa car disinfektan 88.550. Kalau sini kan estimasinya 90.000. Ya. Oke. Kemudian spuring itu kan estimasi 260. Ternyata 250-800 rupiah. Oke. Kemudian brake cleaner itu pembersih rem. Iya. 58.900. Di sini kan 60. 60 ya. Oke. Chamber clean itu obat tune up untuk bersihin kerak karbon tadi 230. Engine flush itu untuk brush oli mesin, engine flushing 58.900. Gasket atau packing oli 8.600. Pelumas kaki atau penetran 47.200 sama timah balance. Iya. 88. Brake fluid Brake fluid. Oh, minyak rem. 3 sama filter oli 95. Oke. Total 1.028.950. Oke. Nah, untuk garansi servisnya sendiri dia 15 hari atau 1000 kilo sejak servis. Jadi apa yang saya garansi, misalnya habis dari sini kok berbet atau apa, nah, kembalikan lagi, itu tidak ada biaya free pengecekan. Atau misalkan kan sporing tadi itu udah dilurusin, masih lari. Ya itu bisa kembali. Oh, masih garansi itu ya? Masih garansi 15 hari mantap. atau 1000 km. Mantap. Bisa kembali ke sini ya. Kecuali kalau engine overhaul atau turun mesin itu 1000 kilo atau 1 bulan. Gitu. Itu kalau pengerjaan engine overhaul ya. Itu ada pengecatan, ada lain sendiri 6 bulan. Macam itu saja sih. Siap. Lain itu ya. Jadi untuk servis rutin berikutnya 6 bulan atau 10.000 kilo dari kilometer sekarang atau bulan sekarang. Nanti di gantungan olinya pun juga ada. Siap. Oke. Silakan, ini langsung ke kasir saja. Nanti untuk servis kalau udah dicuci saya anterin ke depan. Ya. Saya kasir di mana nih? Boleh, siap sini. Ayo friend, sekarang kita bayar. Total 1.028.900. Iya, pakai debit ya. Jadi dari estimasi itu lebih murah sedikit karena waktu estimasi kan pembulatan harganya. Nah, untuk realnya ya berdasarkan by system sih harganya gitu. Jadi tadi ada yang lebih murah daripada estimasi. Pembayaran di sini cuman bisa pakai kartu ATM aja atau Bisa debit BCA, Mandiri, Permata. Bisa. Dan kartu lain juga bisa. Oh, cash juga boleh? Cash boleh. Oh, cash juga boleh my friend. Kartu kredit? Bisa. Bisa juga my friend. Jadi gampang lah ya. Semua udah punya. Bapak ikutan dan kartunya ya. Oke. Sama ini surat izin keluar kendaraan. Oh iya. Dikasih security pas keluar. Pas keluar ya, bukti ya. Kalau nggak ada ini nggak boleh keluar ya. Betul. Belum bayar lo katanya kalau nggak ada ini, friend. Oke. Makasih ya Mbak. Sudah ya. Makasih. Oke. Tuh. 1.028.950. Oke my friends, sekarang gue bersama Ibu Suci dari Customer Relation Auto 2000 Pasar Kemis. Terima kasih Bu atas kesempatan yang sudah diberikan dan mengizinkan kami dari R59 Racing untuk ngevlog atau memberikan informasi-informasi seputar servis mobil Foxy. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini tentunya ya. Sama-sama Pak Ergus. So far gimana nih Pak Ergus pengalaman servisnya di Auto 2000 Pasar Kemis? So far pengalaman ini merupakan pengalaman saya pertama yang mengikuti secara detail bagaimana proses servis, dan kita jadi itu udah kasih lihat juga teman-teman apa saja sih yang dikerjakan untuk servis berkala itu, dan saya rasa sih cukup puas ya. Menurut saya cukup puas karena pemeriksaannya itu sangat detail sekali, terus benar-benar semua sektor diperhatikan dengan cukup baik ya, dan tentunya keselamatan kan nomor satu ya. Tadi rem-rem, kaki-kaki sampai baut-baut juga dicek-cekin gitu, dan saya mau memberikan edukasi kepada my friend semua bahwa biaya servis itu kan banyak orang bilang di dealer resmi itu kan mahal nih, kan itu kan mahal. Iya gitu, tapi menurut saya pribadi, tapi itu relatif ya, menurut saya pribadi sih murah kok dengan pelayanan yang seperti ini ya. Sudah diberikan dari kita masuk mobil udah diperiksa, terus pelayanan di servisnya sampai selesai servis itu kita dapat dicuciin mobilnya. Ada servis plusnya juga sih gitu. Terima kasih banget nih sama-sama Pak Ergus. Kita juga senang kedatangan Pak Ergus. Terima kasih banyak untuk kepercayaan dari mulai beli mobil sampai dengan servisnya di Auto 2000 Pasar Kemis. Jika ada saran masukan boleh info ke kami ya. Boleh. Pak Ergus ya. Siap. Nanti sampai bertemu lagi di servis selanjutnya. Terima kasih. Mungkin nanti ada pembelian mobil selanjutnya. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin. Buat sukses juga sama-sama. Semoga dari vlog atau konten saya ini bisa memberikan efek positif khususnya buat Auto 2000 Pasar Kemis ya. Biar buat my friend semua yang punya mobil di sekitaran Tangerang Selatan
kesempatan kalian boleh servis di sini. Pokoknya pelayanannya ramah. Contohnya Ibu Suci ini. Terima kasih. Makasih Pak banyak. Ergus. Sama-sama Bu. Sehat ya, Pak Ergus Makasih ya. Bu. Terima kasih banyak. Makasih. Mobilnya sudah selesai Pak. Mobil sudah selesai, tinggal tunggu dicuci. Ini dicuci aja Iya. kalau gitu. Tadi dibookingin sama Mas Angga kan? Iya, dibookingin sama Mas Angga. Mas Angga kan yang saya waktu ketemu di ICE ya, waktu pameran. Iya, bangunan BSD. Oke, kalau gitu Pak Iya. Ergus sambil tunggu dulu silakan, aku ada sedikit kenang-kenangan buat Pak Ergus. Aduh, repot-repot. Iya. Ya. Makasih banyak Bu. Sambil duduk ya Pak Iya, Ergus. makasih. Terima kasih banyak ya. Iya, makasih Bu. Sama-sama Pak Ergus. Sekarang hari udah sore, mobil juga udah selesai. Kalian bisa lihat di sini, wih, kinclong dong. Tadi datangnya butak, berdebu, kotoran. Sekarang semua udah diservis, oli udah diganti, pakai motis, terus semua udah dicek-cek, minyak rem juga udah diservis, silinder head semuanya dibersihin, semuanya pokoknya mantep banget di Pasar Kemis, Auto 2000 Pasar Kemis, my friend. Dan dapat bingkisan juga. Terima kasih buat Auto 2000 atas bingkisannya. Banyak di sini, kayaknya bermanfaat buat di mobil supaya nggak ngantuk. Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut ke tes performance-nya. Sekalian kita balik jalan pulang, kita akan lewat tol dan kita geber-geber halus-halus. Oke, my friend, pokoknya pantengin terus. Let's go. Oke, my friend, gue sekarang sedang berada di jalan tol, pastinya menuju pulang nih. Jalan tol dari Tangerang menuju Serpong. Jalannya lumayan kosong, enak lah buat ngetes. Dan gue udah ngetes tadi. Yang gue rasain nih ya sekarang nih ya, untuk suara mesin yang gue rasain karena apa, gue injek pedal gas terus RPM naik, itu bener lebih halus ya, suaranya lebih halus, karena mungkin gue pakai oli yang bagus juga. Tadi juga itu olinya dipakein apa tuh, cleaner ya, pembersih ya. Jadi sebelum digantiin oli baru, di cleanerin dulu biar yang di dalam-dalam itu keluar bersih semua. Sekarang udah diganti oli baru dan rasanya halus banget mesinnya gitu. Terus untuk masalah tarikan juga tuh, sekarang tarikannya itu udah mau apa namanya, ngejengat langsung ya. Kalau kemarin itu agak berat, memang agak berat gitu. Tapi sebenarnya kalau oli, kalau kata-kata senior, kalau kata-kata vlogger senior nih yang gue pelajarin, kalau oli itu akan lebih berasa jika nanti kalau mobil kita itu udah jalan minimal 100 km gitu, itu akan lebih berasa lagi. Karena apa? Karena kalau oli-oli yang bagus itu begitu sudah dipakai 100 km, dia tidak ada yang mengendap atau tidak ada apa tuh namanya, olinya jadi apa ya, jadi kayak debu-debu kotoran gitu. Nah, kalau oli-oli yang murah, yang jelek, itu dia akan mengendap, yang mengakibatkan saluran-saluran penyemprotan yang jalur-jalur oli itu jadi tersumbat, sehingga mempengaruhi ke performance kendaraan kalian, my friend gitu. Dan yang gue baca-baca nih tentang motis oil itu, kalau lu pakai buat jalan ke luar kota, itu akan berasa banget sama BBM, akan berasa banget. Karena apa ya? Karena itu tadi, karena jalur olinya atau sirkulasi olinya itu berjalan dengan baik, sehingga performa mobil lo meningkat, sehingga juga membuat efisien bahan bakar lo, my friend. Wah, mantap banget deh. Terus yang tadi kendala lagi masalah setir gua ya, setir gua rada lari, dan sekarang ini gua rasa udah lempeng ya, udah lempeng. Tapi kita akan cek karena masih ada garansi. Tadi itu kalau nggak salah 15 hari ya, ada 15 hari garansi ya. Mudah-mudahan aja dipakai selama 15 hari ini, bahkan lebih, itu normal lah. Sekarang sih gue pakai sih normal gitu. Pokoknya mantep banget lah. Oke, my friend, rasanya cukup ya informasi yang gue berikan buat mungkin buat teman-teman semua, buat my friend semua yang mau servis mobil, jadi tahu ya gitu prosedurnya seperti apa, biayanya seberapa ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat kalian. Hari juga udah sore nih, gue juga udah jalan pulang. Sebentar lagi sepertinya akan nyampe juga di rumah. Terima kasih my friend semua yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak semuanya my friend, memang the best semuanya buat
kita semakin semangat bikin video-video yang lebih menarik, yang menarik tentunya, dan juga mengedukasi dan memberikan kalian sebuah informasi. Semoga saja bermanfaat buat my friend semua, dan semoga pandemi ini segera berakhir ya. Udah nggak terasa kita udah 2 tahun ini berjalan bersama dengan pandemi, tapi saya berharap cepat selesai karena ada kegiatan yang sangat-sangat saya kangeni, yaitu menjadi bagian di kejuaraan balap motor Asia, pastinya dari beberapa negara, karena saya punya kenalan cukup banyak, ada 2 atau 3 negara yang bekerja sama dengan saya. Oke lah my friend, terima kasih buat yang belum subscribe. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan agar mau mensubscribe channelnya R59 Racing. Kalau begitu saya mengucapkan bye-bye. Suwe. Ya, Pin, lu ngapa Pin? Aman Pin? Aman, Mbak. Overall lah semua gitu my friend, kelewat my friend. Jauh banget. Ngonten mulu sih ngonten.